rambu-rambu pertanyaannya. Pertanyaannya yang masuk akal. Jangan seperti orang bodoh. Ntar dulu, ini karena saya nih orang NU, jadi di NU tuh ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Hola netizen yang tercinta, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berbicara soal adab berdiskusi dalam acara Tabrak Prof. Saat itu dirinya mengangkat cerita soal Imam Syafi'i yang mengaku puas ketika berdiskusi dengan orang-orang pandai. Namun sebaliknya, kata Mahfud MD, Imam Syafi'i justru merasa kesulitan saat berdiskusi dengan orang bodoh. Ia lalu mengutip sebuah kalimat dari dalil Nahdlatul Ulama atau NU soal berdiskusi dengan orang bodoh. Alih-alih berdebat, jawaban paling baik adalah tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Konteks yang disampaikan Mahfud MD diduga soal debat cawapres yang berlangsung pada Minggu 21 Januari 2024 lalu, di mana Mahfud MD memilih untuk tidak menjawab pertanyaan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal inflasi hijau. Sontak saja, pernyataan Mahfud MD itu menuai reaksi netizen yang budiman. Tidak sedikit yang menyayangkan bahwa seorang Mahfud MD bisa berkata demikian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pesan saya buat Profesor Mahfuz dan Caimin, kalau mau debat lawan anak kecil, bocah ingusan, dan yang dibilang ijazahnya itu palsu, brainstormingnya dibanyakin dulu Pak. Dicerdasin dulu nih otak Bapak, tambahin kosakata yang barunya. Jangan sampai nanti pas debat definisinya aja Bapak nggak tahu. Gimana caranya Bapak mau mendebatkan suatu masalah kalau definisinya aja nggak tahu? Maaf ya Prof. Mahfud, saya kira saya rakyat biasa, rakyat kecil. Saya kira Anda itu ngomong berlebihan, tidak mencerminkan sebagai orang tua yang didiknya, tidak mencerminkan seorang pemerintahan. Sekolahnya kalau mau siap debat ya jangan berdebat, tetap aja incar. Kok malah yang bodoh-bodohkan yang bertanya. Emang Prof. Mahfud itu profesor pintar banget, dan nanti dia masa kalah sama anak ingusan. Prof. Malu ya cis, emang pintar. Sempurna ya Prof. Mahfud, cuman telinga saya sedikit tergelitik mendengar pernyataan Prof. Mahfud mengenai pertanyaan Mas Gibran pada saat debat kemarin. Prof. Mahfud menyatakan bahwa pertanyaan Mas Gibran itu pertanyaan yang tidak masuk akal, pertanyaan dilontarkan oleh bodoh, lalu pertanyaan itu adalah pertanyaan recehan. Saya hanya ingin mengingatkan satu hal pada Prof. Mahfud, bahwa kemarin pertanyaan Mas Gibran pada saat debat itu bukanlah apa itu greenflation, melainkan bagaimana cara menangani greenflation. Jikalau orang memang sudah mengerti apa itu greenflation, tidak perlu begitu banyak penjabaran, tidak perlu begitu banyak cerita dan latar belakang daripada greenflation itu untuk menjawabnya. Ketika kita sudah mengerti apa itu greenflation, maka kita akan dengan amat sangat mudah kita akan bisa menjawabnya. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mau mengakui ketidaktahuannya dan mau belajar dari ketidaktahuan itu. Sebab jika dia mau dan hendak belajar daripada ketidaktahuannya, di saat dia di masa depan menghadapi permasalahan yang sama, maka dia akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Ketika kita mau untuk mengakui ketidaktahuan kita, maka tidak ada pertanyaan yang tidak masuk akal, tidak ada pertanyaan yang dilontarkan oleh orang bodoh, tidak ada pertanyaan recehan. Karena jika kita tahu dan mampu, kita akan mampu menjawabnya dengan baik. Menyesengsarakan. Itu kan pertanyaan receh. Pertanyaan receh itu dicuekin aja, nggak usah dijawab, namanya juga pertanyaan receh. Gini loh, yang kalau namanya pemimpin, kalau sudah salah, kalau sudah nggak tahu, ya udah ngaku aja, ya kan? Itu namanya pemimpin yang bijaksana.
pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang bisa menjadi panutan, bahkan bisa menjadi contoh buat masyarakat. Justru nih kalau tadinya Pak Mahfud merendahkan hatinya, ya kan, dengan ketidaktahuannya tentang green apa ya namanya, green inflation, mungkin orang akan lebih respect kepada dia dan elektabilitasnya bisa naik. Bener nggak? Makanya kalau sudah jadi profesor, jangan merasa sok tahu semuanya, padahal tidak up to date. Jadi kalau kalian berbicara tentang etika, ya, etika si Gibran, nih saya sudah berumur hampir 50 tahun ya, sudah 48 tahun saya. Dengan apa yang dilakukan Gibran di sana itu masih sesuai dengan adab. Dia di sana masih beretika. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia di sana membahas tentang visi misi, tidak menyerang secara personal yang dilakukan oleh dua paslon yang sebelumnya. Yang menyerang personal seseorang, ngebully seseorang, itu baru nggak punya adab. Di sana Gibran masih sesuai dengan koridornya, ya, masih berada di konteks pertandingan. Hanya bedanya lawannya bukan yang seumuran dengan dia, tapi senior dia yang umurnya jauh lebih banyak daripada dia. Makanya ketika Gibran berekspresi seperti itu, orang mengatakan Gibran tidak punya etika, padahal sebenarnya sih tidak. Kalian aja yang baper. Walah Gibran sakno eram tawakmu diserang terus perkara gaya sing ngene-ngene lho jadi viral. Gini Prof, ya mungkin kesalahannya Gibran adalah terlalu singkat padat gitu loh. Dia menanyakan tentang istilah yang mungkin Prof Mahfud belum pernah dengar gitu loh. Ya kita semua rakyat Indonesia sadar lah, nggak semua profesor itu pinter tentang pengetahuan umum. Anda kan profesor di bidang Anda, tidak di semua bidang gitu loh. Cuman Anda ini terkesan begitu nggak bisa ngejawab, terkesan bilang bahwa pertanyaannya Gibran ini receh gitu loh. Mungkin receh menurut Anda, tapi tidak receh menurut dunia gitu loh. Itu kan juga topik yang lagi hangat dibicarakan oleh berbagai negara tentang greenflation ini. Anda profesor loh, jangan menurunkan derajat Anda dengan mengomentari masalah gimmick. Pintar dan bijaksana itu memang belum tentu kita dapatkan dalam satu paket. Artinya, orang pintar belum tentu bijaksana atau orang bijaksana belum tentu pintar. Pintar dan bijaksana itu seharusnya saling melengkapi. Pintar yang bijaksana atau bijaksana yang pintar akan melahirkan sikap dan perbuatan yang ideal. Nah, kalau saya kaitkan dengan konteks di mana akhir-akhir ini Profesor Mahfud MD banyak sekali menyampaikan pernyataan yang kemudian menjadi kontroversi di masyarakat, maka pintar dan bijaksana ini mendapatkan contoh yang tepat. Contoh pernyataan kontroversi Profesor Mahfud MD. Misalnya, suami yang korupsi pasti punya istri yang tidak baik. Emak-emak atau ibu melahirkan anak yang tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Kalau yang menghujat orang-orang sepele, saya ketawain aja. Kalau yang menghujat Tuhan atau malaikat, akan saya perhatikan. Ya. Kemudian banyak komen yang masuk ke feed saya mengenai apa yang dicitrakan oleh Profesor Mahfud MD sekarang ini. Ada yang bilang Profesor Mahfud berubah, ada yang bilang dulu mengidolakan sekarang jadi enggak. Ada pula yang bilang sekarang sifat asli Profesor Mahfud kelihatan. Dan seperti yang dinyatakan Profesor Mahfud MD, beliau merasa tidak perlu memperhatikan orang-orang sepele dan lebih memilih untuk mentertawakan saja. Saya yakin 100% Profesor Mahfud ini adalah orang yang pintar. Beliau selalu cerita tentang prestasi-prestasinya dimanapun ada kesempatan bercerita. Bahkan di debat Cawapres kemarin, 50% waktunya dipakai untuk bercerita tentang prestasi dan keberhasilan dalam pekerjaan-pekerjaannya. Dan sesekali memuji diri sendiri bahwa dia orang baik, beliau hanya berbuat baik, tidak punya musuh dan sejenis itu. Dalam pandangan saya, menganggap orang lain sepele saja adalah sikap yang tidak bijaksana. Merasa punya standar lebih tinggi dari orang lain itu sikap sombong dan meninggikan diri. Karena menurut saya,
ilmu itu bukan hanya datang dari tempat yang tinggi, tapi juga dari tempat yang rendah, bahkan tempat-tempat yang kotor. Kalau kita sudah merasa tidak level dengan golongan manusia tertentu, bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dan ilmu dari mereka? Padahal sangat mungkin itu terjadi. Ketika Profesor Mahfud menyebut Tuhan menghujat, saya yakin beliau akan setuju kalau kata menghujat itu diganti dengan menegur atau mengingatkan. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan menegur atau mengingatkan manusia? Bagaimana cara Tuhan mengingatkan kita? Apa Tuhan muncul di podium pidato lalu menyatakan tegurannya? Jelas tidak. Apakah Tuhan kirim pesan WhatsApp atau email kepada kita sebagai cara dia menegur kita? Jelas tidak. Tuhan menyampaikan itu semua melalui manusia yang lain, orang-orang di sekitar kita. Tuhan tidak mungkin menyampaikan teguran secara langsung, tapi melalui kritik, melalui hujatan, melalui protes dan masukan dari manusia yang lain yang Profesor Mahfud anggap sepele tadi. Tuhan menyampaikan tegurannya dengan cara yang lebih masuk akal buat kita. Kalau teguran itu ditertawakan, tidak diperhatikan, berarti beliau mengabaikan teguran Tuhan. Dan ini yang saya sebut sebagai pintar tapi tidak bijaksana. Orang bijak itu orang yang bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa merasakan segala sesuatu yang kemudian dikaji untuk diambil kebaikan. Nah, sekarang baru didesak rival cawapres di depan, terus tersinggung, baper, dan malah membuat pernyataan dan sindiran macam-macam. Itu jelas-jelas tidak bijaksana. Dan ketika kita tidak bijaksana, maka secara umum kita bisa kehilangan kepintaran kita. Karena orang yang benar-benar pintar pasti paham bahwa menjadi pintar saja tidak cukup kalau tidak diikuti kebijaksanaan. Ya, artinya gelar pintar itu jadi gugur karena tidak adanya kebijaksanaan. Semoga ulasan saya yang kalau dalam istilah Profesor Mahfud receh atau sepele ini bisa tetap bermanfaat, setidaknya bagi teman-teman yang tidak bergelar profesor. Terima kasih.